Kabar batalnya investasi SoftBank senilai 1.400 triliun rupiah terhadap pembiayaan IKN di Kalimantan Timur mengejutkan banyak pihak. Tidak ada alasan pasti dari pihak SoftBank atas pembatalan investasi tersebut. Dikutip dari laman Nikkei Asia, berikut pernyataan SoftBank soal pembatalan investasinya atas proyek IKN Nusantara Sabtu 12 Maret 2022. Kami tidak lagi berinvestasi pada proyek tersebut, tetapi kami akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia melalui portofolio kami pada SoftBank Vision Fund. Nama SoftBank terdengar tidak asing bagi banyak orang ya, karena ada banyak proyek dan perusahaan yang juga didanai oleh SoftBank. Lalu, apa itu SoftBank? Gua jelasin secara singkat ya, BMers. SoftBank alias SoftBank Group Corporation merupakan perusahaan konglomerat induk multinasional Jepang yang didirikan pada 3 September 1981 yang bermarkas di Tokyo. SoftBank menguasai banyak saham di banyak sektor, mulai dari teknologi, energi, hingga keuangan. SoftBank menjalankan Vision Fund yang merupakan modal ventura teknologi terbesar dengan modal lebih dari 100 miliar US dollar. Perusahaan yang didirikan Masayoshi Son ini juga memegang operasional telekomunikasi, e-commerce, internet, desain, media, pemasaran, dan bidang lainnya. SoftBank juga salah satu korporasi masif asal Jepang yang masuk dalam daftar perusahaan raksasa Fortune Global 500. Bahkan pada 2020, SoftBank berada di peringkat 94 daftar perusahaan dengan total kekayaan 344,751 miliar US dollar. Sementara pendapatan bersih perusahaan mencapai 87,44 miliar US dollar. Dilansir dari CNBC Internasional nih, Masayoshi Son mendeskripsikan SoftBank sebagai pemilik dana dalam revolusi sistem informasi abad ke-21. Hal itu sama seperti yang dilakukan Mayer Amschel Rothschild sebagai penyedia modal bagi industri di abad 19. Masayoshi juga mengatakan kepada para pemegang saham SoftBank bahwa ia ingin disamakan sebagai Rothschild pada abad 21. Kini, kepemilikan SoftBank dimiliki oleh 3 pihak dengan porsi kepemilikan yang berbeda-beda, yaitu Masayoshi Son 21,45%, Master Trust Bank 10,45%, JP Morgan Chase 7,45%, Japan Trustee 5,87%. Walaupun SoftBank tak jadi berinvestasi di proyek IKN Nusantara, SoftBank tetap berkomitmen untuk berinvestasi pada sektor lain di Indonesia melalui SoftBank Vision Fund. Di antaranya nih, startup Alodokter yang mendapat pendanaan senilai 121 miliar rupiah dari SoftBank pada akhir 2017. Lalu, pada November 2018, SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group menyuntikkan dana ke Tokopedia senilai 15,95 triliun rupiah. Kemudian, pada 2019, SoftBank Venture memimpin putaran pendanaan awal untuk startup ajaib sebesar 2,1 juta US dollar. Walaupun belum diketahui secara pasti alasan SoftBank batal berinvestasi di proyek IKN Nusantara, salah satu ekonom dan direktur Selyos Bima Yudhistira menduga ada alasan penyebab mundurnya SoftBank nih. Pertama, SoftBank memiliki permasalahan keuangan internal bahkan sebelum pandemi COVID-19. Kedua, kerugian SoftBank dari WeWork pada 2020 mencapai 124,6 triliun dan Alibaba pada 2021 senilai 300 triliun rupiah yang bahkan belum tergantikan hingga kini. Ketiga, SoftBank akan lebih fokus pada pendanaan perusahaan startup digital. Keempat, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan pemilu membuat iklim investasi Indonesia jadi buruk. Kelima, serangan Rusia ke Ukraina membuat ketidakpastian berbagai sektor global, sehingga SoftBank lebih berhati-hati di tengah kondisi seperti ini. Walaupun SoftBank membatalkan investasinya dalam proyek IKN Nusantara, pemerintah Indonesia masih punya harapan terhadap investor lain, yaitu Arab Saudi yang masih berkeinginan untuk ikut serta dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal itu disampaikan Pangeran Putra Mahkota Arab Muhammad bin Salman saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Hingga kini, pemerintah melalui kalangan pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia atau REI terus berkomunikasi dengan beberapa stakeholders, di antaranya Singapura atau IES, Hong Kong Trade and Development Council atau HKTDC, the Japan Conference on Overseas Development of Eco-Cities atau JCODE, the National Agency for Administrative City Construction atau NAACC, Iskandar Regional Development Authority atau IRDA, Astaka Holdings, Janats Group, AWS Group, dan KVG Group asal Malaysia. Nama tersebut banyak berperan di Asia. Sedangkan di Eropa, REI melakukan komunikasi dengan Bulgaria Chamber of Commerce, Bulgaria Industrial Association, the 2000 Watt City Society Association Switzerland, Fundación Metropolis Spanyol, dan Immobilien Makler AG Germany. Kemudian di Asia Tengah, REI jalin kerjasama dengan Tashkent Trade and Investment Department, Kazakhstan Networking Partners Group, Aristan Group, dan Mellow Island Group. Nah, itu dia penjelasan soal SoftBank dan beberapa alasan mundurnya SoftBank. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video lain, BEMers.